Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen Adi Wahyu Chandra Kusuma. Perkenalkan Bapak, nama saya Irenda Rehan Saputra. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa saya 0437719178. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Bandar Lampung. Izinkan saya Bapak, di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 2 tentang pengantaran size data. Di sini sebenarnya sudah saya screenshot juga untuk soalnya, tapi kita akan masuk ke e-learning terlebih dahulu. Di sini tugasnya perintahnya yaitu yang pertama itu perintahnya berdasarkan data medis tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan. Y. Usia dalam tahun AG dan low density lipoproteins LDL, high density lipoproteins HDL, total kolesterol HDL, TCH, triglycerides, LTG, dan blok sugar GLU. Sebagaimana terlampir, lakukan analisis statik deskriptif untuk variabel Y dan GLU dengan cara buatlah visualisasi data bivariat menggunakan scatplot. Tuliskan model persamaan registrasi linear dan estimasinya. Buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Berikan ulasan Anda tentang model hasil yang dicapai. Dan di sini saya sudah download juga untuk data tugasnya, Pak. Di sini kemudian kita akan masuk ke pemrogramannya dulu. Setelah kita masuk pemrogramannya, kita akan masuk ke Word. Kita akan masuk ke Word. Kemudian di sini langkah yang pertama yang kita akan lakukan, kita akan namanya menginstal Redli, ggplot, dan dplyr. Apa sih tiga ini? Ini adalah Red Excel ini untuk tugasnya untuk membaca file Excel. Kemudian untuk ggplotnya ini untuk membuat visualis data yang fleksibel dan estetis. Kemudian dplyr-nya ini tujuannya untuk membuat paket dplyr yang digunakan untuk manipulasi data. Nah, kita akan masuk dulu, kita akan copy untuk mengaktifkan. Kemudian kita masuk ke pemrograman R. Setelah itu kita akan langsungkan Ctrl V. Setelah ini apa yang kita lakukan? Kita akan enter untuk menjalankan atau menginstal tiga ini. Nah, setelah ini apakah sudah aktif? Kita akan cek untuk untuk pengaktifannya apa sudah aktif. Red lag kita akan cek red aktif, terus kemudian di sini ada ggplotnya juga aktif. Kemudian kita akan cek dp-nya dplyr juga sudah aktif. Kemudian setelah tiga-tiganya sudah aktif semua, langkah selanjutnya kita akan masuk ke membaca data file dari Excel tersebut. Kita akan copy, kemudian di sini kita copy, kita masuk ke menu pemrograman R, kita Ctrl V, kita enter. Nah, sebelum kita enter di sini membaca file dari Excel. Berarti filenya kita akan panggil di pemrograman R ini. Nah, di sini saya menyimpannya di download data tugas STE. Ini adalah nama filenya. Kemudian usernya di sini user. Nah, di sini adalah juga file existing filenya. File tidak ditemukan di lokasi default download. Silakan pilih file secara manual apabila file ini tidak sesuai di penyimpanan. Nah, ketika file ini sesuai dengan penyimpanan apa? Kemudian di sini ada lagi catatannya, file ditemukan membaca data dari. Nah, baru akan muncul dari data Excel kita apabila filenya sesuai di penyimpanan. Kita akan enter. Nah, di sini data atau file sesuai. File ditemukan membaca data dari. Nah, file berarti ditemukan. Di sini juga muncul sudahan bahwasanya file sudah dipanggil di pemrograman R-nya. Kita akan melakukan screenshot untuk masukkan data kita.
di jawaban kita di Word nanti, Pak. Jadi kita selain membuat video, kita akan juga membuatkan Word-nya, file Excel-nya. Kemudian langkah selanjutnya di sini membersihkan data. Nah, kita akan bersihkan data dulu. Kita akan copy, Ctrl copy, kemudian kita Ctrl V. Nah, di sini nama kolom dalam datasetnya print kolon data data select AG, DLDL, HDL, DCH, LTG, GLU. Pastikan variabel numerik daster. Ini adalah pemrogramannya. Kita akan coba enter. Di sini muncul Bapak nama kolom dalam dataset Y, AG, LDL, HDL, TCH, LTG, GLU 8, 9 dan seterusnya 10. Kemudian di sini ringkasan datanya adalah ringkasan data print summary data min. Nah, ini semua data-datanya di sini sesuai permintaan. Kita akan screenshot dulu untuk jawaban kita. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan nomor 4, scatter plot YGLU. Nah, di sini kita akan copy paste kembali. Kita akan copy paste, kita akan jalankan satu persatu. Nah, di sini ukurannya size-nya itu 2, kemudian dengan warna royal blue, dan kemudian untuk garisnya kita menggunakan garis warna merah, kolornya warna merah. Nah, kemudian GLU dan X-nya GLU, blood GLU, Y-nya ini perkembangan penyakit seperti itu. Ini ada perbedaannya nanti di sini. GLU Y sama dengan Y, color size-nya warna biru dan warna merah. Kita enter. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini sudah muncul untuk filenya. Gamenya sudah kelihatan. Perkembangannya GLU dan Y-nya. Kita screenshot juga. Ini nomor 4-nya cukup ini saja yang kita screenshot. Oke. Setelah itu kita akan lanjutkan model registrasi linear sederhana. Karena kita masuk sini, kita kontrol copy, kemudian kita masuk ke pemrograman R, kita kontrol V, registrasi linear sederhana, data, kita akan ringkasan model registrasi, print summary model, kita enter. Nah, muncul kembali. Kita akan screenshot untuk pembuatan laporan kita. Tugasnya baik. Nah, setelah itu kita akan masuk ke persamaan registrasi interpretasi. Kita masuk sampai sini. Kemudian kita masuk lagi ke pemrograman R. Kita di sini apa aja yang persamaan registrasi linear, kemudian summary model expertnya. Kemudian di sini ada setiap kenaikan 1 GLU akan meningkatkan Y sebesar round slab 2 unit. Model ini menjelaskan sekitar round 2 kali 100,2% variasi Y berdasarkan GLU. Kita enter. Nah, muncul juga di sini persamaan linearnya. Ini sudah muncul 134.72 plus 3.19 GLU. Kemudian nilai R squad-nya 02 0.2581. Kemudian interpretasinya hubungan positif antara GLU dan Y. Setiap kenaikan 1 GLU akan meningkatkan Y sebesar 3.19 unit. Kemudian model ini menjelaskan sekitar 25.81% variasi yang berdasarkan GLU. Kita screenshot kembali. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke
korelasi persen. Nah, kita Ctrl V, kita akan enter. Nah, di sini akan muncul lagi nomor 7 kali korelasi persen antara GLU dan Y. Persen S producer moment correlation data N data C, T-nya 5 sini 5.8392, DF 98, P value 6.825E, min 08, kemudian alternatif hipotesisnya true correlation is not equal to 0, 95% confidence interval 0.3461782, 0.6405486, sample estimate score 0.5080511. Kita akan screenshot kembali untuk poin nomor 7-nya. Cukup sini aja dulu. Oke, kemudian kita melanjutkan ke poin terakhir. Nah, di sini nomor 8 kita akan namanya cukup panjang prosesnya, kita akan panggil lagi. Nah, kita di sini yang 8 fungsi bentuk untuk menampilkan plot model dengan aman, plot model flash position model. Gunakan Windows 1 jika Studio Windows mouse Linux. Nah, kita di sini akan menggunakan Windows yang baru untuk meriset lagi, karena nanti kalau kita melanjutkan terus cukup besar untuk memanggilnya akan menimbulkan error. Kemudian kita reset, kemudian kita panggil fungsinya lagi. Setelah itu kita masuk ke nih analisis selesai, lihat plot dan hasil konsole. Kita kalian lihat dulu hasilnya. Kita lihat hasilnya, kita enter, panggil fungsi. Alhamdulillah, analisis selesai, lihat plot dan hasil di konsoli. Oke, historinya di sini jelas sudah ada, tutorialnya sudah ada juga, konfigurasinya. Kita akan print screen layar, print screen dulu, potong sampai sini. Kemudian di sini juga GLU-nya kita scan juga. Sebentar. Kita akan scan juga. Baik, presentasi saya sampai sini. Ada kurang lebih, saya mohon maaf Bapak. Mohon penilaiannya dan bimbingannya terus agar saya terus bisa berkembang dan terus belajar untuk kedepannya. Saya ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat malam.